Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Jumu'ah, semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, juga menganugerahkan rizki, karena ini adalah bagian daripada usaha kita untuk mendapatkan ilmu, sehingga ilmu ini pun bisa kita manfaatkan untuk mendalami ilmu-ilmu Islam yang begitu luas. Kajian perdana di kesempatan hari ini, insya Allah kita masuk ke sorob. Tentunya husnuzon saja ya, kepada semuanya sudah hafal. Wali tes. Husnuzon di wazan pertama itu ya, af'ala ya, dan itu terus di murojaah, harus di murojaah terus-terusan biar nanti mutqin, karena mau tidak mau saat kita ingin mempelajari turoth itu mau tidak mau untuk sorob itu kebanyakan hafalan yang itu apa, yang mazid atau yang mujarrad juga sama itu ya, yang af'ala. Nah, kita masuk ke halaman 4 langsung saja ya, karena nanti kita akan bahas i'rab bukan di An-Nas, tapi nanti di i'rab di sesi kedua, yaitu di PR Nahu yang kemarin kita bahas itu ya. Nah, jadi kita fokus hari ini kita i'rab ya. Di halaman 4, kalau yang tasrif usul itu yang af'ala yuf'ilu if'alan itu hafal. Kemudian yang tasrif furu'nya ya, yang af'ala af'alu itu silahkan di murojaah terus, karena hari ini kita masuk ke apa manfaatnya dari wazan fa'ala menjadi af'ala di halaman 4. Dari wazan fa'ala menjadi af'ala, karena ada kaidah nanti ya, dan kaidah ini wajib dihafal dalam ilmu sorob. Kan dari fa'ala berubah menjadi af'ala, berarti dari sulasi mujarrad yang ini menjadi sulasi mazid, dan mazidnya satu huruf. Nambah huruf apa? Hamzah atau alif? Hamzah. Dan ini pastikan bab pertama ini dan hanya ini saja, namanya Hamzah qat'i. Qata ya. Hamzatul qat'i atau qat'in. Hamzah qata, hanya ini saja. Dan ciri khasnya ini, kalau hamzah qata, hamzah qat'i, hamzah yang harus ada. Nah, pasangan hamzah qat'i satu lagi apa? Hamzah wasol, hamzatul wasli atau wasol, dan itu nanti ada di tambahan-tambahan yang lain, semuanya ada di sini. Kecuali satu saja, hamzah qat'i itu di wazan af'ala. Hanya satu,
yang lain tidak ada. Ya, misalkan in fa'ala, istaf'ala, ifta'ala, itu hamzahnya wasol semuanya. Nah, nanti ummahat wa akhwat, tambahan ini tentunya ada makna. Tidak mungkin tidak ada makna. Nah, hari ini kita akan cari fawaid, faidah, manfaat saat kita menambahkan wazan af'ala ini, nambah hamzah qat'i. Af'ala itu ya. Saat kita masuk ke af'ala tentunya ada makna. Maka dalam kaidahnya, nah ini hafalkan, setiap ada tambahan bangunan kata. Ini bangunan kata ya. Dari fa'ala berubah jadi af'ala, ini namanya bangunan. Bangunan itu mabna. Ya. Mabna. Mabna itu bangunan kata. Bangunan kata. Setiap ada bangunan kata nanti akan nambah makna. Itu kaidahnya. Bertambah itu ziyadah. Ziyadatul mabna. Ziyadatul mabna tadullu ala, ini kaidah ala apa? Ziyadatil makna. Nah, ini kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan, ini bangunan ya, mabna itu bangunan. Tambahan bangunan kata tadullu menunjukkan ala ziyadatil makna, menunjukkan tambahan makna. Nah, hari ini kita akan buktikan di kitab Al-Kafi yang jilid 2. Kita akan menelusuri wazan yang af'ala ini. Dan kita akan baca bareng-bareng atau mungkin seorang-seorang di kitab Al-Kafi jilid 2 apa saja faidah wazan ini, faidah zamannya ini fawaidu. Bahasa kita faedah, berfaedah, manfaat. Fawaidu, maka kita beri judul atau diberi judul oleh Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah, fawaidu af'ala. Berarti faidah wazan af'ala. Apa faidahnya? Apa manfaatnya? Karena kita yakin ada kaidah yang ini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan kata itu menunjukkan tambahan makna. Nah, kita akan buktikan hari ini ya. Baik, seorang-seorang baca per apa ya? Per baris saja. Silahkan dari sebelah sini. Dari kanan. Artikan. Fawaidu itu manfaat atau faidah. Faidah. Baik, istamirri, teruskan. Nah, satunya dibaca. Satu itu apa bahasa Arabnya? Awalan. Satu apa? 2, 3, 4, 5, nah sampai 5. Sedikit nanti dulu. Yang pertama yang ke ya. Yang ke. Gitu ya. Awalan. Yang kedua bukan 1 2 3, ini yang ke. Tartib. Yang kedua sanian. Yang ketiga salisan. Salis boleh. Yang keempat robi'an. Di situ sampai 5 ya. Yang kelima
khomisan. Yang ke, kita menentukan jam bukan jumlah, bukan. Kalau jumlah biasa wahid, isnani, salasah. Kalau yang ini adalah yang ke, adatnya adat tartib. Tartib. Kalau lihat tangga yang ke atas itu tangga 1, berarti gunakan ini. Ya. Tangga 1, tangga 2. Nah, awalan, tsaniyan. Kalau awal memang dimarfukan ya. Yang keenam apa? Sadisan. Itu bedanya di sini saja. Sadisan. Ketujuh sabian. Kedelapan samaniyah. Jadi saminan. Tis'ah 9. Asyroh 10. Ashiron. Gitu ya. Yang ke, nah nanti dibiasakan saat membaca urutan ya, susunan urutan, maka gunakan ini. Awalan, tsaniyan, tsalisan, rabi'an, khomisan, sadisan, sabi'an, tsaminan, tasi'an, ashiron. Ini wazan ini fa'ilun. Kalau adad itu bilangan. Kalau adad yang tartibi ya, adad yang urutan, adad yang urutan, gunakan wazan ini ya. Ini adad urutan. Adad tartibi. Tartib. Tartibiyun. Tartibi. Adad tartibi atau bilangan urutan. Yang ini urutan, gunakan wazan ini. Fa'ilun kalau muzakkar, kalau muannas tambah ta marbutoh. Fa'ilatun. Ke. Jam bahasa Arabnya apa? As-sa'atu. As-sa'atu. Sekarang jam berapa? Jam 8. Nah, gunakan ini. As-sa'atu saminatu. Jangan samaniyah. Kalau samaniyah itu jamnya ada 8. Bedanya itu. Kalau samaniyah jam berapa sekarang? Samaniyah. Salah. Yang ditanya itu jam keberapa gitu. Makanya dijawabnya itu harus menggunakan wazan ini. Ya. Kalau muzakkar gunakan fa'ilun, kalau muannas gunakan fa'ilatun. Ke itu ya. Ke as-sa'atu as-saminatu. Misalnya ada yang bertanya, kam as-sa'atul an, jam berapa sekarang? Maka jawabnya as-sa'atu saminatu. Ya, kalau tartib, ingat tartibi. Jadi misalkan jam ya, as-sa'atu, karena dia muannas. Jam. Maka gunakan 8 misal, saminatu. Kalau jam. Kalau sekarang kita pelajaran ke, ya, pelajaran bahasa Arabnya ad-darsu, muzakkar muannas, muzakkar, ad-darsu. Maka yang ke-8 jangan yang ini, tapi yang ini. Berarti ad-darsus sami samakan. No, ini naat man'ut. Naat man'ut ya, dimutabikan. Berarti ini kita artikan ke ad-darsu pelajaran, as-saminu atau ad-darsus saminu pelajaran ke-8. As-sa'atut saminatu jam ke-8. Jam 8 bahasa kitanya. Jadi gunakan itu ya kalau ada tartib. Kalau ada tartib hanya 2 ini rumusnya ya. Fa'ilun atau fa'ilatun. Baik, kita kembali ke yang tadi. Awalan, berarti ya. Kita baca bareng-bareng sampai 10. 1, 2, 3. Awalan, salisan, khomisan, sadisan, sabi'an, saminan, Saminan.
Saminan. Ngangesin mah jantan ageng, salira ageng itu saminan. Kalau saminan 8. Beda ya. Diulang 6. Salisan, sabian, saminan, tasian, asyiran. Saat mengungkapkan itu gunakan itu ya. Baik, silahkan. Awalan lidah buah lidah. Tarjim. Artinya apa? Tarjim. Saya terjemahkan. Tarjimi. Tarjama. Tarjim. Tarjimi kalau ke akhwat ya. Hah? Awalan apa? Satu-satu runut cara menerjemahkan. Awalan apa? Bukan, awalan dulu tadi. Yang pertama, bagi atau untuk. At-ta'diyati apa? Nah, yang ini jangan diartikan. Nanti kita bahas sebentar nanti ya. Untuk muta'addi. Jadi jangan diartikan. Lita'diyah itu untuk menjadikan muta'addi. Jadi wazan af'ala itu dari fa'ala menjadi af'ala, fungsinya itu lita'diyah, untuk menjadikan fi'il tersebut muta'addi. Tapi ghaliban secara galib. Galib kan bahasa kita. Galib teh naon? Galib apa galib? Bukan goib. Sebagian besar galibnya, umumnya. Nah, sebelum masuk ke situ berarti kita tambahkan ilmunya dulu. Fi'il ya. Fi'il dilihat dari butuh atau tidak butuhnya maf'ul bih ya. Fi'il dilihat butuh atau tidaknya maf'ul bih, karena fi'il itu harus ada fa'il. Fi'il itu harus ada fa'il. Asa atas di dia teh. Asa oh belum. Belum. Ya. Fi'il. Al-fi'lu saja. Al-fi'lu, fi'il. Dilihat dari butuh tidak maf'ul bih. Nah, itu dibagi 2. Jadi kalau ini fi'il madi mudhari amr, kalau di depannya ada maf'ul bih atau tidak ada maf'ul, ada istilahnya. Kita yang cukup dulu, yang gampang dulu, yaitu fi'il ini tidak membutuhkan maf'ul bih. Tidak butuh. Kalau tidak butuh, makanya disebut lazim. Lazim. Namanya fi'il lazim. Jangan diartikan juga lazim itu mesti. Jangan. Sudah saja. Berarti fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Maf'ul bih itu objek. Ya. Objek. Kan biasanya fi'il dan fa'il. Contoh. Coba ya contoh. Jalasa. Lihat. Jalasa Zaidun. Lihat fiilnya yang mana. Nah, ini jalasa, ini sebetulnya dia lazim. Kenapa fiil jalasa lazim? Karena tidak membutuhkan maf'ul bih, maka itulah disebut lazim. Contoh kedua, pergi apa? Zahaba. Di contoh itu nahu apa? Zahaba apa? Yang terus rajulun ila apa di nahu yang PR? Ila suqi. Nah, lihat mana fiilnya? Zahaba lazim atau bukan? Nah, disebut lazim karena tidak membutuhkan. Tidak ada tuh maf'ul bih di sini. Tidak ada. Kemudian 3 contoh ya. Muhammad mulia. Mulia apa? Karuma.
Bab berapa karuma? Bab 6. Bab 6. Muhammad. Muhammadun. Mana fiilnya? Karuma. Fiilnya lazim atau bukan? Lazim. Kenapa disebut lazim? Tidak membutuhkan. Udah sampai saja di sini titik. Muhammad itu mulia. Kan cukup. Muhammad mulia. Sudah cukup. Nah, maka 3 fiil ini jalasa, zahaba. Kenapa tidak diluruskan? Bukan zahabu. Zahaba dan karuma ini lazim. Berarti fiil yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Maf'ulun bih tidak butuh. Sedangkan yang kedua, nah, yang kedua itu justru membutuhkan maf'ul bih. Yang kedua namanya muta'addi. Tayang ini namanya ini muta'addi, fiil yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, itu perbedaannya. Muta'addi disebut fiil muta'addi karena dia butuh maf'ul bih. Maf'ul bih. Muta'addi itu yang melewat gitu. Yang melewati. Jadi dari fiil ke fa'il, nah dilewati fa'ilnya, ada maf'ul bih, itu namanya muta'addi. Contoh doroba. Artinya apa doroba? Doroba. Seorang muslim itu memukul. Apa? Dorobal muslimu. Dorobal muslimu. Nah, lihat. Orang muslim itu memukul atau telah memukul. Nah, ini masih ada pertanyaan. Memukul apa atau memukul siapa? Berarti harus ada maf'ul. Nah, itu disebut fi'il muta'addi. Nah, muta'addi itu gitu. Tambahkan. Misalkan Zaid. Berarti doroba muslimu Zaidan. Nah, berarti doroba fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Nah, muta'addi. Di atas mah cukup. Jalasa Zaidun. Zaid duduk. Tidak akan nanya lagi. Tidak akan nanya maf'ul bih. Dhahaba rojulun. Laki-laki, seorang laki-laki telah pergi. Udah jelas. Paling bukan nanya maf'ul bih, nanyanya tempat. Zaid duduk di mana? Paling begitu saja, di mana? Ya, di mana? Kalau maf'ul bih kan bukan nanya di mana. Jadi orang yang dikenai pekerjaan. Objek. Seorang muslim itu membunuh. Membunuh siapa? Zaid. Memukul siapa? Zaid. Berarti Zaid itu sebagai maf'ul bih. Berarti doroba itu fi'il muta'addi. Contoh kedua. Membaca apa? Qara'a. Aisyah membaca. Qara'a. Ada yang disempurnakan? Qara'at. Qara'at. Aisyatu masih harus ada disempurnakan. Aisyah membaca. Membaca apa? Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Nah, maka qara'at fi'il lazim atau muta'addi? Oh, ini 2 saja cukup ya. Nah, yang di atas 3. Baik, lihat di sini doroba dan qara'a. Doroba dan qara'a inilah yang disebut fi'il muta'addi. Nanti kalau baca Quran, kalau baca hadis, di depannya ada maf'ul bih, berarti itu pasti muta'addi. Kalau tidak ada maf'ul bih, berarti lazim.
Qad aflahal mu'minun. Ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Mana fiilnya? Qadnya bukan fiil. Aflaha. Aflaha. Cari fa'ilnya di ayat tersebut. Pakai al. Al-mu'minun. Al-mu'minun fa'il. Sekarang ada tidak maf'ulun bih? Nah, kalau tidak ada berarti aflaha itu lazim. Lazim. Nah, sekarang ini idealnya begini. Setiap melihat fiil yang mujarrad, sulasi mujarrad, dua kemungkinan apakah dia lazim atau muta'addi. Nanti saya dilihat ya. Dilihat. Kalau ada apa? Ada maf'ul bih, oh berarti muta'addi. Kalau tidak ada berarti lazim. Kalau keseringan nanti bisa tahu. Seperti ini kan doroba, ini muta'addi. Kalau jalasa ini lazim. Jalasa Zaidun. Paling nanti ada tambahan keterangan saja. Alal kursiyi. Itu mah bukan maf'ul bih. Ada ala. Ada ala. Amaro, memerintah. Di situ ada kan ya? Atau dan sebagainya lah. Baik, kembali ke sini ada pertanyaan antara fi'il yang lazim dan muta'addi. Baik, sekarang faidah af'ala kata beliau lit ta'diyati ghaliban. Secara galib, secara umum itu untuk menjadikan muta'addi wazan ini. Jadi wazan ini, af'ala ini secara galib nomor 1 itu bisa menjadikan muta'addi. Maksudnya apa? Dari fi'il lazim bisa jadi muta'addi. Gitu. Tadinya lazim. Kita ingin menjadikan muta'addi. Bagaimana caranya? Masukkan wazan af'ala dari fa'ala. Masukkan wazan af'ala ya dari fa'ala. Itu muta'addi jadinya. Kenapa? Galibnya. Secara galibnya. Jadi secara galib nanti gitu. Pokoknya kalau ada wazan af'ala dan berfungsi, berfaidah sebagai lit ta'diyati, itu memang begitu. Lihat, kembali ke atas. Yang lazim. Baca bareng-bareng. Jalasa Zaidun. Dhahaba rajulun ila suqi. Karuma Muhammad. Satu dulu ya. Jalasa Zaidun apa artinya? Nah, Zaid telah duduk. Sekarang saya ingin mengungkapkan begini. Saya mendudukkan Zaid di atas kursi. Nah, berarti ajlasa. Atau begini. Tetap fa'ilnya ini ya. Zaid duduk. Sekarang saya tambahkan Zaid mendudukkan anaknya. Nah, jadi apa? Ajlasa Zaidun. Baik, lihat di sini. Zaid mendudukkan. Ini kan belum sempurna. Masih kita akan bertanya maf'ul bih. Siapa yang didudukannya? Misalkan seorang anak. Berarti ajlasa Zaidun waladan. Nah, lihat. Yang awalnya jalasa fi'il lazim masuk wazan af'ala ini menjadi muta'addi, namanya lit ta'diyah. Jadi yang awalnya ini cukup muta'addi, cukup lazim, ingin muta'addi, gunakan saja af'ala, nambahkan hamzah qat'i di depan, ajlasa. Ajlasa Zaidun waladan. Nah, berarti ini sudah benar. Kalau kita mengungkapkannya hanya sampai di sini saja.
Sampai di sini. Ajlasa Zaidun. Itu belum sempurna. Harus ada maf'ulun bih. Ini maf'ul bihnya waladan. Berarti ajlasa muta'adi lazim. Muta'adi asalnya lazim dari jalasa. Begitupun dhahaba. Dhahaba. Apa artinya dhahaba? Pergi. Ya, dhahaba rajulun. Seorang laki-laki itu pergi. Sekarang kita ingin memergikan. Maksudnya apa memergikan teh? Menyuruh untuk pergi. Bisa mengusir, bisa. Berarti tambahkan hamzah qat'i. Adhaba rajulun. Misalkan siapa? Waladahu, misal anaknya. Seseorang laki-laki memberangkatkan anaknya ke. Nah, berarti gunakan wazan ini. Af'ala. Ini terakhir. Karuma Muhammadun. Artinya apa? Muhammad mulia. Sekarang saya ingin mengungkapkan Muhammad memuliakan Zaid. Terjemahkan. Akroma Muhammadun Zaidan. Nah, berarti akroma lazim muta'addi. Ajlasa lazim muta'addi. Azhaba lazim muta'addi. Nah, fungsi pertama secara ghalib, secara umum lit ta'diyah. Proses yang tadi namanya at-ta'diyah. Ta'diyah itu at-ta'diyah. At-ta'diyah itu adalah dari lazim menjadi muta'addi. Jadi tidak harus diartikan apa itu ta'diyah. Pokoknya menjadikan muta'addi. Berarti muta'addi itu butuh, membutuhkan maf'ul bi. Itu muta'addi itu. Lit ta'diyah goliban. Ada pertanyaan? Sering yang ini nanti ya. Tapi harus tahu ini asalnya apa gitu. Akroma, karuma, ajlasa, jalasa, dan sebagainya. Baik, ganti. Idza kana aslu fi'li laziman sara muta'addiyan liwahidin. Tarjim. Satu-satu bacanya. Satu-satu. Diulang lagi. Idza apabila gitu. Idza apabila Kana itu kadang diartikan, kadang tidak. Kalau mau bisa keadaan. Apabila keadaan Asal fi'il itu laziman. Asal fi'il itu lazim. Nah, ke yang atas tuh lazim yang itu. Apabila keadaan asal fi'il itu lazim, Soro menjadi, maka niscaya bisa. maka menjadi muta'addi. Baik, kenapa ada maka? Kenapa ada niscaya? Kalau ada iza ya, itu nanti ada istilah fi'il syarat, ada jawab syarat. Ketika mengartikan jawab syarat pakai maka atau niscaya atau pasti atau tentu atau dalam bahasa Sunda apa? Tanwande. Bahasa Sunda tanwande. Tahu orang Sunda? Enggak apa orang Sunda oke. Tanwande itu niscaya. Tanwande. Jika keadaan asal fi'il itu lazim, maka menjadi itu untuk wahidin. Satu apa? Satu maf'ul bi. Itu maksudnya. Ini penting, yang nomor satu penting ya, karena banyaknya
wazan af'ala untuk ini ta'diyah atau gampangnya muta'addi. Lihat, idza kana aslul fi'li laziman, itu komanya di situ ya. Apabila keadaan asal fi'il tersebut lazim, koma, soro, maka akan menjadi muta'addian, fi'il muta'addi, tapi liwahidin untuk satu dalam kurung maf'ul bih. Maf'ul bihnya satu. Kalau fi'ilnya lazim, lihat jalasa, dhahaba, karuma, ini lazim. Ketika dimasukkan wazan af'ala, jadi ajlasa, adhaba, akroma, otomatis dia jadi punya maf'ul bih. Hanya satu maf'ul bihnya. Wahidin itu maf'ul bih ya. Nah itu kaidahnya. Idza kana aslul fi'li laziman, apabila keadaan asal fi'il itu lazim, soro, maka akan menjadi muta'addian. Muta'addi tadinya fi'il lazim berubah jadi fi'il muta'addi, tapi liwahidin untuk satu maf'ul bi. Jadi nanti kalau kita melihat ini jadi maf'ul binya ada satu, ada dua. Nanti kita buktikan yang maf'ul bi dua itu di nahwu. Yang nahwu yang nomor pokoknya yang 6 sampai 10. Itu ada sesama tanya. Lumayan itu. Kita akan bongkar yang itu ya. Dari satu fi'il, dari satu maf'ul bih, jadi ada dua maf'ul bih. Nah, supaya paham kita masukkan ke contoh. Ganti. Misal, karuma aliyun. Tarjim. Misal, Ali mulia menjadi akramtu aliyah. Menjadi Ali. Jadi apa? Nah gitu. Sengaja kita mandiri ya. Sudah mulai mandiri. Bisa atau belum bisa baca saja ya. Baca saja tapi sedikit-sedikit. Karuma aliyun. Ali mulia. Cukup. Mana fiilnya? Karuma. Mana fa'ilnya? Aliyun. I'rabkan aliyun. Baik, cukup ya. Sekarang dari karuma jadi akroma. Dari karuma jadi akroma. Nah, tu itu bebas ya, mau tu mau apapun. Hanya ini Ustaz Aceh ingin menjadikan failnya itu ana. Tu itu kan ana. Mau Ali juga tidak apa-apa, tambahkan seperti yang tadi ya. Akroma Muhammadun Zaidan, boleh. Jadi di sini dari karuma aliyun, Ali mulia, itu lazim. Asalnya dia lazim. Saat ingin menjadikan muta'addi, tapi satu maf'ul bih. Ya, masukkan saja dari karuma jadi akroma. Akroma. Akramtu aliyan. Aku memuliakan Ali. Mana fiilnya? Akroma. Mana fa'ilnya? Tuh. Kalau tadi Ali tadi ya. Nah, sekarang aliyan di sini sebagai apa? Maf'ul bih. Mau seperti ini boleh ya. Alinya tetap di sini. Akroma aliyun Zaidan. Boleh. Karena mengungkapkan itu boleh. Nah, jadi lihat. Akramtu aliyan. Aku memuliakan Ali. Aku memuliakan Ali. Ada tidak maf'ul bih? Ada. Mana? Aliyan. Berarti akroma lazim atau muta'addi? Nah, yang awalnya apa? Lazim. Ini nanti ada maf'ul bih gitu. Jadi tidak harus sulit nantinya, karena kita yakin af'ala ini salah satunya adalah lit ta'diyah, goliban secara galib, secara umum. Aliyan tadi sebagai apa? I'rabkan barang-barang, langsung aliyan.
maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah itu. Akramtu aliyan. Beres. Itu contoh yang pertama. Biar paham, kita masuk ke contoh kedua. Istamirri. Nazalal matoru, hujan turun. Menjadi anzalallahul matoro, Allah telah menurunkan hujan. Tuh. Ya. Nazalal matoru. Mana fa'ilnya? Nazala. Fa'il al-matoru. Sekarang ada tidak maf'ul bihnya? Tidak ada. Berarti nazala fi'il lazim fi'il muta'addi. Lazim. Hujan itu turun. Cukup. Nazalal matoru. Hujan turun. Cukup itu. Sedangkan kalau ingin kita menjadikan nazala menjadi ada maf'ul bih, tambahkan wazan af'ala dari nazala menjadi anzala. Anzala. Jadi apa? Anzalallahul matoro. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Al-matoro sebagai apa? Maf'ulun bi. Ada yang mau ditanyakan untuk yang pertama? Tinggal tambah me titik-titik kan gitu ya. Mulia jadi memuliakan. Duduk mendudukkan. Pergi memergikan atau memberangkatkan. Gitu ya. Itu dari lazim ke muta'addi. Mundur di juz pertama, jilid pertama, halaman 65. Biar terbiasa. 65. Mundur. Halaman 65. Saya baca yang fi'il lazim. Ummahat wa akhwat baca langsung ke muta'addi. Ada yang halaman 65? Bab terakhir, bab 6, fa'ula. Fa'ula itu pasti dia lazim ya. Kalau fa'ula pasti lazim. Ada? Halaman 65. Mundur. Yang wazan. Ini sudah dibahas yang di hijau itu. Ada? Mundur sedikit. Halaman 65. Bu. Ya, Bu, ini bab 6. Fa'ula yaf'ulu. Ada? Seorang-seorang ya. Saya bacakan apa namanya fiil yang lazim. Nah, semuanya atau masing-masing langsung ke wazan af'ala biar terbiasa. Tapi 3 saja. Fa'af'ala yuf'ilu if'alan. Nantinya, sekarang 1 saja dulu. Kalau saya sebut karuma, maka dijawab akroma. Bisa ya? Mulai dari sini. Semuanya ya, seorang-seorang. Runut. Syarufa. Soluha. Aslaha. Koru. Jadi af'ala. Koruba. Kaburo. Kaburo. Kasuro. Soguro. Diulang. Jamula. Halaman berikut. Ba'uda. Hasuna. Sahula. Khabusa. Diulang. Iya. Khashuna. Khashuna. Baik. Zorufa. Zorufa.
Adrofa. Kembali ke sini lagi, ke depan. Amuko. Goluzo. Bagus. Fasuha. Ya, afsoha, betul. Tohuro. Azuma. Baik. Ada masing-masing ya nanti. Syauro. Ash'aro. Fadula. Bakhula. Azuba. Asuro. Haruma. Sakula. Kamula. Kamula. Turun ke bawah, Bu, habiskan. Habiskan ya sendiri. Terus ajbana. Terus ash. Terus maknya pendek. Adkhoma. Terus terus baik, sekarang karena kan sudah dibahas ya, af'ala fi'il mudhari'nya apa? Yuf'ilu, masdarnya apa? Nah, jadi tasrifkan 3 saja ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau saya sebut fa'ala, jawabnya af'ala yuf'ilu if'alan. Bareng-bareng dulu ya, biar ini pemanasan. Contohnya apa? Tapi runut ya. Barang-barang. Karuma. Syarufa. Ulang. Syarufa. Soluha. Bagus. Koruba. Kaburo. Berarti akbaro apa artinya? Dari sini. Kalau kaburo besar, berarti akbaro membesarkan. Kasuro. Soguro. Jamula. Ya, sekarang seorang-seorang. Seorang-seorang. Dari sini ya. Ba'uda. Hasuna. Sahula. Khobusa. Khoshuna. Ahsana yuhsinu ihsanan. Zorufa. Af'ala. Amuko. Goluzo. Fasuha. Tohuro. Azuma. Bu, azuma. Sya'ura.
Fadula. Oh, habiskan. Ya, habiskan. Atau udah bongan siapa di situ? Teruskan. Ibkholan. Terus. Aksaro. Terus. 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 Iya. Terus. Terus. Iya. Ash. Alhamdulillah lulus. Ini coba dilatih terus ya. Karena sorob dengan nahu nanti ada hubungan. Untuk poin pertama ada pertanyaan. Idza kana aslul fi'li laziman soro muta'addiyan liwahidin. Apabila keadaan fi'ilnya, asal fi'ilnya itu lazim, maka akan menjadi muta'addi tapi liwahidin, satu maf'ul bih. Baik, kalau tidak ada teruskan sedikit lagi. Baca dulu, nanti satu-satu. Iya, sekarang satu-satu. Satu dulu, fa. Karena keadaan isim kanannya yang di atas aslul fi'li itu aslinya. Keadaan asal fi'il itu tambahkan dalam kurung. Nah, gitu. Baik. Fa idza kana muta'addiyan liwahidin. Aslinya begini, kalau lihat ke atas lagi. Fa idza kana aslul fi'li muta'addiyan liwahidin. Nah, aslinya begitu. Maka apabila keadaan asal fi'ilnya itu muta'addi satu maf'ul bih, teruskan. Baca dulu soroknya. Maka akan. Iya. Nah, dalam kurung iya menjadi muta'addi dua maf'ul bi. Nah, lihat. Kan kita yang tahu maf'ul bi hanya satu, ternyata ada dua. Apabila bagaimana kalau yang awalnya itu muta'addi doroba tuh atau akro'a, ekoro'a. Kalau itu sudah ada muta'addi, sudah ada maf'ul bih satu, kita ingin menjadikan muta'addi
jadi dua maf'ul bih. Nah, tinggal masuk saja wazan ini sama af'ala gitu ya. Kalau awalnya dia muta'addi, kemudian digunakan wazan af'ala, maka otomatis pasti ada dua maf'ul bih. Pasti itu mah. Karena kan awalnya sudah ada maf'ul bih. Ya. Doroba apa artinya? Memukul. Kalau adroba, memukulkan. Doroba al-muslimu, misalkan apa? Memukulkan batu misal. Doroba al-muslimu, apa batu? Hajaron zaidan. Bukan doroba, adroba. Adrobal muslimu hajaron zaidan. Jadi ada dua maf'ul bih. Seorang muslim itu memukulkan batu kepada Zaid. Nah, berarti dua maf'ul bih. Maf'ul bih awalnya mana? Batu, hajaron. Maf'ul bih tsani dua, Zaidan. Nah, itu yang nomor dua yang ini. Kalau awal fiilnya itu muta'addi satu apa? Satu maf'ul bih. Kalau masuk wazan ini af'ala, maka pasti akan jadi dua maf'ul bih. Muta'addi, hanya bedanya yang awal muta'addinya satu maf'ul bih, kalau sudah masuk ini maf'ul bihnya menjadi dua. Biar paham, lihat contoh. Istamirri. Baik, tarjim dulu. Contoh. Fahima mengerti. Fa'ilnya dulu, mengartikannya. Aliyun ali. Fahima mengerti. Memahami. Adarsu pelajaran. Adarsu adarsa. Bilih benten cetakan. Ya. Adarsa. Jangan dulu menyalahkannya, bilih benten. Diulang. Aliyun ali. Fahima memahami. Adarsa pelajaran. Fahima muta'addi lazim. Kenapa disebut muta'addi? Mana maf'ul bihnya? Nah, jadi tidak akan membicarakan fa'ilnya sekarang kalau muta'addi lazim. Maf'ul bih berarti berbicaranya. Baik, teruskan. Masih. Satu baris tuh. Afhamal ustadu aliyan adarsa. Tarjim. Al-ustadu ustad. Jadi kalau mengartikan begini, afhamal ustadu, kalau ingin mengartikan ustadznya. Afhamal ustadu, Guru itu telah mengajarkan, memahamkan. Kalau tadi faham ya. Sekarang tadi memahami, sekarang terus ustad telah memahamkan aliyun kepada ali. aliyun aliyan. Aliyan kepada ali. Nah, kan ada tambahan kepada. Nanti sesi kedua nanti ada yang satu contoh itu menggunakan huruf jar padahal tidak usah. Kan kepada mah ila, tidak harus ila aliyin karena afhama itu dia butuh maf'ul bih dua sekaligus, langsung saja. Teruskan. Adarsa pelajaran. Tuh. Afhama muta'addi lazim. Muta'addinya satu maf'ul, dua maf'ul bih. Maf'ul awal aliyan, maf'ul tsani. Nah, itulah kegunaan ini. Terakhir. Labisa Ahmadu al-Komiso. Tarjim. Ahmad memakai baju. Kemeja. Komis itu kemeja ya. Labisa muta'addi atau lazim? Mana maf'ul bihnya? Al-qamiso. Al-qamiso. Baik, teruskan. Albasa aliyun ahmada komiso. Ali memakaikan kepada Ahmad baju kemeja. Ya, itu ya. Mana maf'ul bih awal? Ahmad. Mana maf'ul bih tsani?
Awal saya itu awal satu, yang ke satu, sani yang kedua. Nah, jadi dari labisa itu cukup satu maf'ul bih. Tapi kalau albasa mau tidak mau harus ada dua maf'ul bih. Karena dari labisa itu muta'adi satu maf'ul bih. Kalau pakai af'ala jadi dua maf'ul bih. Albasa aliyun ahmadal qamiso. Jadi nanti cara mengi'rabnya juga sama ya. Aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ahmada maf'ulun bih awal, pakai awal, maf'ulun bih awal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-qamiso maf'ulun bih tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, itu saja untuk sesi hari ini untuk nahwu ya. Silakan di i'rab. PR-nya ini i'rabkan. Tapi jangan semua ya. 1, 2. Yang muta'adi satu fi'il, yang muta'adi satu fi'il satu saja. Yang muta'adi dua fi'il, dua maf'ul bih, satu. Jadi 4 semuanya. Yang pertama nazalal matoru, i'rabkan. Yang kedua anzalallahul matara, i'rabkan. Itu ya. 2 tuh. Yang ini, yang PR i'rab. Di'irabkan. Kemudian yang ketiga fahima aliyud darsa. Yang keempat afhamal ustadzu aliyan ad-darsa. Ya, ada 4, cukup 4. 1 nazalal matoru, i'rabkan semuanya ya. Yang kedua anzalallahul matara. Yang ketiga fahima aliyud darsa. Yang keempat afhamal ustadzu aliyan ad-darsa. Untuk mengi'rab maf'ul awal sani nanti di sesi kedua karena ada contoh di nahwu itu ya. Jadi kita kombinasi sekarang karena sudah saatnya kita terus belajar mengi'rab. Paham ya PR-nya? 1 nazalal mataru, kedua anzalallahul matara, ketiga fahima aliyun ad-darsa, yang keempat afhamal ustadzu aliyan ad-darsa. Baik, itu dulu istirahat. Silakan agak lama ya, 10 menit. Supaya ada setengah bul. 10 menit. 9.15 nanti masuk.